Blora, Jawa Tengah, 14 Mei 2025, pukul 3.42 waktu Indonesia Barat. Satu tim BRIMOB bersenjata lengkap menerobos gerbang belakang Rumah Sakit Mayapada Blora, sebuah bangunan bercat putih kusam di tengah kawasan industri tua yang hampir tak lagi berfungsi. RS ini nyaris tak terdaftar di sistem manapun, tidak dalam data Kementerian Kesehatan, tidak pula dalam pendataan rumah sakit kabupaten. Tapi malam itu, kesamaran itu berakhir. Informasi penggerebekan ini diperoleh dari hasil operasi gabungan antara Bareskrim Mabes Polri, Detasemen Khusus Intelijen BP2MI, serta tim pengawas internasional IOM, International Organization for Migration. Target mereka bukan sekadar rumah sakit ilegal, tetapi jaringan lintas negara yang diduga menjual organ tubuh manusia, terutama ginjal, ke luar negeri, dengan Kamboja sebagai titik akhir pengiriman. Tokoh sentral investigasi ini adalah Komisaris Rendra Wahyudi, perwira Bareskrim yang sudah 4 bulan menyamar sebagai koordinator logistik medis untuk sindikat yang sama. Rendralah yang pertama kali memberikan koordinat GPS pengiriman malam itu, mengarahkan tim BRIMOB menuju lokasi yang tak pernah tercatat dalam peta kesehatan nasional. Lokasi steril. Operasi bisa dimulai, ujar suara Rendra dalam saluran radio internal pada pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. 2 menit kemudian, tim masuk. Di dalam ruang bawah tanah rumah sakit itu, yang dulunya diduga bekas ruang penyimpanan arsip dan kini diubah menjadi ruang operasi steril darurat, pasukan BRIMOB menemukan 3 lemari es medis besar dari merek Jepang, lengkap dengan sistem nitrogen pendingin. Ketiganya disegel dengan lakban tebal dan tulisan tangan dalam bahasa Khmer, total 22 ginjal. Mayor Fikri, kepala tim penggerebek, mencatat, "Kami temukan organ dalam kondisi beku, dibungkus kantong medis steril. Tak ada label nama pasien. Hanya kode produksi dan barcode." Di sisi lain ruang, seorang pria keturunan asing berusia 40-an sedang dalam kondisi setengah sadar, masih mengenakan sarung tangan bedah dan jas medis penuh noda darah. Pria ini kemudian diidentifikasi sebagai Dr. Ton Le Hui, warga Vietnam yang sempat tercatat sebagai dokter spesialis urologi di sebuah klinik di Ho Chi Minh City. Ijazah kedokterannya, yang ditemukan dalam laci ruang dokter, ternyata palsu. Ini dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar Vietnam 2 hari setelah penangkapan. Selain Ton, turut diamankan 2 perawat asal Myanmar dan 1 warga lokal asal Brebes yang bertugas sebagai penjemput pasien, rata-rata para TKI non-prosedural yang baru saja dideportasi dari Malaysia. Di ruangan lainnya, ditemukan 7 pasien dalam kondisi pasca operasi. Salah satunya adalah Karno, 33 tahun, mantan TKI yang baru dipulangkan 2 minggu lalu. Tubuhnya masih lemah, dengan luka bekas jahitan kasar di bagian pinggang kiri. Ia tidak tahu bahwa ginjal kirinya telah diangkat tanpa persetujuan resmi. "Saya pikir cuma operasi batu ginjal. Dikasih surat, tanda tangan aja karena katanya gratis. Bangun-bangun rasanya lemas banget," ucap Karno saat diwawancarai 2 hari kemudian di ruang perawatan RSUD Blora. Rumah sakit Mayapada Blora sendiri berada di sebuah kompleks pabrik bekas pengolahan plastik di Desa Sidomakmur. Legalitas bangunannya tak pernah tercatat sebagai fasilitas medis. Berdasarkan dokumen yang ditemukan, bangunan tersebut dibeli pada tahun 2018 oleh perusahaan cangkang bernama PT Lintas Biomedika Internasional, yang alamat hukumnya ternyata fiktif di Jakarta Barat. Investigasi awal mengindikasikan rumah sakit ini sudah aktif setidaknya sejak pertengahan 2021. Dalam laporan digital yang ditemukan di laptop salah satu tersangka, tercatat bahwa sudah ada 158 prosedur pengangkatan ginjal yang dilakukan sejak Oktober 2022, semuanya tanpa dokumen medis sah. Ginjal-ginjal tersebut dikirim secara periodik ke Phnom Penh, lewat pelabuhan kecil di Jepara, kemudian transit di Batam sebelum diterbangkan sebagai sampel medis, dengan izin palsu dari lembaga riset fiktif. Kepala Satgas Perdagangan Organ Nasional, Brigjen Polisi Dedi Santosa menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan puncak dari penyelidikan selama 1 tahun terhadap jaringan sindikat organ internasional yang diduga dikendalikan dari luar negeri melalui jalur pembiayaan kripto. Di ruang lain, tim digital forensik menemukan sebuah laptop dengan dompet kripto aktif. Transaksi terakhir, sebesar 6.000 USDT, baru saja dikirim 1 jam sebelum penggerebekan ke wallet dengan ID yang terhubung ke exchanger di Makau. Dana inilah yang diduga sebagai uang muka untuk pengiriman batch ginjal terakhir. Komisaris Rendra juga mengamankan 4 koper berisi dokumen pasien palsu, 17 kartu identitas ganda, dan formulir persetujuan medis bertanda tangan palsu.
Semuanya mengindikasikan bahwa praktik ini dijalankan secara sistemik dan melibatkan aktor-aktor dengan akses legal ke dokumen resmi negara. Sementara itu, di luar kompleks rumah sakit, satu unit ambulans mencoba melarikan diri namun berhasil dihentikan di jalan desa. Di dalamnya, ditemukan seorang pasien wanita bernama Darcy, 29 tahun, korban terbaru yang ginjalnya baru saja diambil. Keberadaan Darcy sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya 2 minggu sebelumnya di Tegal. Hingga pagi menjelang, lebih dari 45 aparat gabungan menyisir seluruh area rumah sakit. 3 kontainer berisi alat bedah, instrumen sterilisasi, serta 1 mesin pemindai ultrasonografi portable turut diamankan. Semua bukti dikumpulkan dan dibawa ke Jakarta untuk proses audit hukum dan kedokteran forensik lanjutan. Penggerebekan ini menjadi titik awal pembongkaran sistematis terhadap sindikat perdagangan ginjal ilegal yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang. Namun jelas, penggerebekan hanyalah langkah pertama. Dalam seminggu ke depan, akan terkuak jaringan yang lebih besar dan lebih gelap dari sekadar rumah sakit fiktif. Narasi berikutnya akan menyelami figur utama dari balik meja operasi, Dr. Ton Le Huy, sang dokter bayangan dari Vietnam. Bagaimana ia bisa masuk ke Indonesia? Siapa yang melindunginya? Dan bagaimana ia mengoperasi puluhan pasien tanpa lisensi? Jakarta, 16 Mei 2025. 2 hari setelah penggerebekan RS Mayapada Blora, tim gabungan investigasi khusus, GIG, menggelar jumpa pers tertutup di gedung Bareskrim Polri. Di balik pintu tertutup itu, satu nama terus disebut, Dr. Ton Le Huy, pria berpaspor Vietnam yang ditangkap dalam kondisi setengah sadar di ruang bedah bawah tanah rumah sakit ilegal tersebut. Ton Le Huy bukan nama asing bagi Interpol. Pada tahun 2021, ia sempat masuk daftar pengawasan atas dugaan keterlibatan dalam jaringan transplantasi ilegal di Thailand dan Kamboja. Namun, karena minimnya bukti fisik, ia dilepas. 4 tahun terakhir ia menghilang, hingga ditemukan kembali, berlumuran darah dan mengenakan sarung tangan operasi, di Blora. Hasil investigasi awal menyebutkan bahwa Ton Le Huy masuk ke Indonesia pada pertengahan 2022 melalui jalur kedatangan dari Penang, Malaysia. Ia menggunakan paspor diplomatik palsu milik negara Guinea-Bissau, dengan identitas sebagai Dr. Fernando A. de Souza, spesialis nefrologi. Petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta saat itu tidak menemukan kejanggalan karena dokumen elektroniknya lolos dari sistem pendeteksi keaslian. Sejak itu, ia berpindah-pindah lokasi, diduga berada di Jakarta Selatan selama 6 bulan pertama, sebelum akhirnya menetap di kawasan Grobogan dan kemudian Blora. Ia tidak pernah tercatat sebagai dokter yang terdaftar di KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, namun berhasil mendapatkan akses ke peralatan medis canggih melalui perusahaan cangkang PT Lintas Biomedika Internasional, yang juga membiayai pembelian rumah sakit ilegal itu. Peran Ton Le Huy dalam jaringan ini sangat spesifik. Dia adalah dokter eksekutor. Tugasnya mengangkat ginjal dari tubuh korban, memastikan organ tetap dalam kondisi layak pakai, dan menyiapkan untuk ekspor dalam kondisi beku menggunakan nitrogen cair. Berdasarkan dokumen digital yang ditemukan di laptop Ton, modus pengambilan organ dilakukan dengan prosedur manipulatif. Para korban, yang mayoritas adalah mantan TKI non-prosedural, atau pekerja migran ilegal yang baru saja dideportasi dari Malaysia atau Singapura, dipancing melalui janji pengobatan gratis. Mereka dibawa ke RS Mayapada oleh calo lokal. Satu dokumen dalam format PDF berjudul Panduan Operasi 2A PDF, menjelaskan prosedur langkah demi langkah. 1. Praoperasi. Pasien diminta menandatangani surat persetujuan medis yang mengklaim adanya batu ginjal akut atau gagal ginjal kronis yang memerlukan pengangkatan separuh ginjal. 2. Anestesi total diberikan, dan organ diangkat oleh Ton dengan bantuan 2 perawat teknis dari Myanmar. 3. Pasca operasi, korban akan dirawat 1-2 hari, lalu dipulangkan tanpa tahu ginjalnya telah diambil. Surat persetujuan tersebut sudah dipalsukan, dengan identitas dokter dan tanda tangan staf medis yang fiktif. Lebih mengerikan lagi, dalam beberapa kasus korban tidak bisa membaca dokumen karena menggunakan bahasa asing, atau kondisi mereka sedang tidak sadar penuh saat tanda tangan diambil. Dari penyelidikan transaksi digital, dompet kripto Ton mencatat pemasukan rutin sekitar 4.000-10.000 USDT per minggu, langsung dari alamat wallet yang terhubung ke exchanger di Phnom Penh dan Macau. Setiap pengiriman organ dihargai sekitar 7.000-9.000 USDT per ginjal, tergantung permintaan pasar dan golongan darah.
Lebih dari 70% transaksi dilakukan dalam bentuk stablecoin agar sulit dilacak. Dalam struktur keuangan sindikat, Ton termasuk kategori penerima utama lapangan, sementara pengatur dana berada di luar negeri. Data paspor palsu yang ditemukan mengungkap jaringan pemalsuan identitas yang melibatkan oknum di imigrasi dan Biro Jasa Jakarta Timur. Nama yang muncul berulang kali adalah Ahmad Dhohir, mantan staf konsultan hukum yang kini sedang diburu. Selain itu, tercatat adanya komunikasi email terenkripsi antara Ton dan seseorang bernama Dr. Charles Dumont, dokter asal Prancis yang diduga sebagai penghubung utama antara pasar organ di Asia Tenggara dan Eropa Timur. Dumont saat ini masih buron, dengan lokasi terakhir terlacak di Vladivostok, Rusia. Di sisi lokal, Ton mendapat perlindungan dari oknum aparat desa di Sidomakmur serta beberapa individu yang berperan sebagai perantara pasien, orang yang mencari korban dari komunitas miskin, terutama buruh tani, TKI yang gagal berangkat, dan gelandangan. Salah satu korban selamat, Supinah, 41 tahun, mengaku hanya dijanjikan pengobatan untuk sakit perut parah. Ia tidak mengerti mengapa harus dioperasi, karena tidak pernah merasa ada yang salah dengan ginjalnya. Setelah 2 hari, ia dikembalikan ke keluarganya dalam kondisi lemah dan sering pingsan. Waktu pulang, saya tanya ke perawatnya, katanya cuma angin duduk. Tapi kok saya makin lemes. Pas periksa di puskesmas, ternyata ginjal tinggal 1, ujar Supinah dengan suara parau. Hingga hari keempat penahanannya, Ton Le Hui menolak berbicara. Ia tidak menjawab saat diperiksa penyidik, dan hanya mengisi BAP dengan tulisan, "No comment". Bahkan saat dihadapkan dengan bukti transaksi dan laporan medis, ia tetap bungkam. Dokumen Interpol mencatat Ton pernah menjalani pelatihan medis di Tiongkok dan Rumania, meskipun tidak pernah menyelesaikan pendidikan kedokteran secara resmi. Pengetahuannya tentang anatomi manusia, anestesi, dan prosedur transplantasi diduga didapatkan selama bekerja di klinik-klinik bayangan. Penyidik menduga ia melindungi jaringan yang lebih besar, dan telah menerima instruksi untuk tidak membuka satu nama pun. Narasi berikutnya akan mengupas struktur jaringan sindikat secara menyeluruh, dari operator lapangan hingga koneksi ke rumah sakit luar negeri dan pelabuhan pengiriman. Kami akan telusuri, siapa yang sebenarnya membeli ginjal-ginjal ini? Jepara, Jawa Tengah, 20 Mei 2025. 4 hari pasca penangkapan Ton Le Hui dan pembongkaran RS Mayapada Blora, penyelidikan Bareskrim Polri dan tim intelijen maritim TNI AL mengarah ke sebuah pelabuhan kecil di desa Ujung Watu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Bukan pelabuhan resmi, tapi dermaga nelayan tua yang biasa digunakan untuk kapal ikan tradisional. Namun data pelacakan satelit menunjukkan pola aneh. Ada kapal kayu kecil jenis pinisi yang sandar 2 kali sebulan pada malam hari antara pukul 01.00-03.00, dengan durasi bongkar muat tak lebih dari 20 menit. Aktivitas ini tidak tercatat oleh Syah Bandar maupun KKP. Dari sini, dugaan kuat muncul bahwa inilah titik awal ekspor ilegal organ manusia ke luar negeri. Tim forensik laut menemukan kontainer pendingin portabel dalam sebuah rumah kosong sekitar 800 meter dari dermaga. Disinilah organ hasil operasi Ton Le Hui disimpan sementara. Dalam rumah tersebut, terdapat 3 kulkas portabel dengan spesifikasi laboratorium, suhu stabil minus 18 derajat Celcius, dilapisi lapisan nitrogen cair, dan pengamanan refit. Menariknya, kulkas itu ditandai dengan stiker, Frozen Tuna for Export Product of Indonesia. Dari luar, terlihat seperti barang ekspor laut biasa, lengkap dengan dokumen palsu dari PT Samudra Asia Sejahtera, sebuah perusahaan yang tidak memiliki kantor fisik dan ternyata sudah dinyatakan non-aktif sejak 2019. Analisis barcode refit mengungkap data internal. Setiap unit ginjal diberi kode unik, termasuk golongan darah, resus, dan tanggal pengambilan. Ada pula indikator kondisi, grade A, grade B, dan non-usable. Dalam salah satu kulkas, tim menemukan 5 unit ginjal beku, lengkap dengan label EA, grade A, female, 17 YO 2025-04-29, B, grade A, male, 28 YO 2025-05-01, EAP, grade B, male, 42 YO 2025-05-05, EO, grade A, female, 19 YO 2025-05-06, EA, non-usable male, 31 YO 2025-05-10. Data umur dan jenis kelamin ini sesuai dengan laporan korban hilang dari beberapa daerah kantong TKI non-prosedural di Jawa Timur dan NTT.
Melalui kerjasama dengan Intelijen Maritim dan Badan Keamanan Laut, Bakamla, didapat informasi bahwa kapal pengangkut biasanya dikemudikan oleh Kapten Agus Darmawan, ex-nelayan yang dulunya aktif di wilayah perairan Karimun Jawa. Ia dikenal sebagai pengangkut barang gelap ke selatan Kalimantan dan perbatasan laut dengan Vietnam. Saat ditangkap di Rembang, Agus mengaku tidak tahu isi kontainer, tapi penyidik menemukan uang tunai $13.500 Amerika di rumahnya, serta dokumen pelayaran manual yang mencantumkan lokasi penerimaan kargo di Koh Kong, Kamboja, sebuah kawasan pantai dekat perbatasan Thailand, Kamboja. Menurut keterangannya, setiap 2 minggu ia diminta mengangkut barang medis ke titik koordinat laut tertentu, lalu barang itu akan dipindahkan ke kapal asing di tengah laut, tanpa kontak langsung dengan awak. Koh Kong dikenal sebagai titik transit perdagangan manusia dan organ di Asia Tenggara. Investigasi wartawan dari Kamboja Independen tahun lalu mengungkap adanya 3 klinik transplantasi ilegal di pinggiran kota tersebut, yang melayani warga kaya dari Tiongkok, Rusia, dan India. Klinik-klinik itu terhubung ke jaringan gelap internasional via dark web dengan tarif mencapai $180.000 Amerika per transplantasi ginjal. Dokumen yang ditemukan di rumah Ton Le Hui mengindikasikan adanya hubungan langsung dengan satu klinik bernama Anchar Bird Medical, yang dikelola oleh jaringan asal Tiongkok Selatan. Dalam file PDF berjudul, Konsigmen KK01 April 2025, tertera pengiriman 6 ginjal dengan catatan pembayaran 52.000 USDT sebagai advance fee. Penyelidikan lanjutan mengungkap struktur jaringan sindikat sebagai berikut. 1. Layer 1 rekrutmen dan pengumpul, calo lokal yang mencari korban dari komunitas miskin, biasanya diupah Rp2 juta per pasien. 2. Layer 2 transporter dan pelaksana, mencakup Ton Le Hui, asisten medis, dan tim pengangkut organ ke dermaga. 3. Layer 3 pengangkut laut, seperti Kapten Agus, yang tidak tahu isi barang namun dibayar besar. 4. Layer 4 penerima internasional, klinik ilegal di Kamboja, Laos, dan Myanmar. Mereka memesan berdasarkan spesifikasi organ. Jaringan ini menggunakan aplikasi terenkripsi seperti Trema, ProtonMail, dan DarkChat untuk komunikasi, dengan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran utama. Salah satu aspek yang membuat jaringan ini mampu bertahan lama adalah lemahnya pengawasan pada pengiriman ekspor barang non-resmi dari pelabuhan kecil. Banyak pelabuhan desa tidak memiliki sistem pengawasan elektronik, dan aparat lokal seringkali kompromi dengan suap. Laporan tahunan dari Bakamla 2023 mencatat 98 titik rawan penyelundupan di pesisir utara Jawa, namun hanya 14 yang memiliki pos pengawasan aktif. Kita tidak bicara soal rumah sakit besar atau mafia internasional pakai jas. Mereka pakai jalur kecil, gelap, sunyi, dan disitulah mereka bersembunyi, ungkap Kolonel Laut P. Edi Subagio, Kepala Tim Intelijen Maritim yang membongkar jalur ini. Beberapa ginjal yang disita dalam penggerbekan dinyatakan masih layak pakai, tapi secara hukum tidak bisa digunakan kembali. Organ-organ tersebut kini diamankan di fasilitas milik RSCM, sambil menunggu keputusan hukum terkait status barang bukti. Ironisnya, saat Indonesia mengalami kekurangan pendonor organ legal, ada puluhan ginjal ilegal justru disiapkan untuk diekspor demi keuntungan. Narasi berikutnya akan membongkar lebih dalam tentang pasar gelap organ yang beroperasi secara daring melalui dark web, serta bagaimana organ yang diperdagangkan ditawarkan dengan harga, deskripsi, dan rating kualitas, seolah-olah seperti barang dagangan biasa. Kami akan telusuri siapa pembelinya, dan bagaimana transaksi itu terjadi tanpa pernah saling bertatap muka. Jakarta, 22 Mei 2025. Mereka menyebutnya lumbung kehidupan, tapi dalam realitas digital gelap, itu adalah etalase kematian. Tim digital forensik Bareskrim bersama unit cyber intelligence BIN akhirnya berhasil menembus salah satu marketplace organ manusia di dark web, sebuah situs tersembunyi bernama VeinX, yang hanya bisa diakses melalui jaringan Tor, The Onion Router, menggunakan kredensial khusus yang diperjualbelikan di forum rahasia. Situs tersebut menampilkan katalog organ seperti toko daring biasa, hanya saja barang dagangannya adalah ginjal manusia, hati, dan sebagian besar paru-paru. Bahkan ada kategori Fresh from Southeast Asia, lengkap dengan asal negara, golongan darah, usia pendonor, dan tingkat kelayakan medis. Salah satu entry yang ditemukan, Product ID, Kit A0211, Origin, Indonesia, Female, AG19, Blood Type O, Harvest Date, 2025-05-06, Condition, Grade A,
Delivery Est, 5-7 days, via Koh Kong Express. Price, 82,500 USDT. Seller rating, 37 reviews. Special note, no chronic illness history. Non-smoker. VeinX tidak berdiri sendiri. Situs ini terhubung dengan ekosistem kriminal digital yang luas, didukung oleh sistem escrow kripto, jaringan komunikasi terenkripsi, Trema dan ProtonMail, serta layanan pengamanan, dead drop delivery, untuk pengiriman offline. Artinya, pembeli dan penjual tidak pernah bertemu. Barang dikirim ke titik lokasi yang disepakati, dan diambil oleh perantara anonim. Pembayaran dilakukan dalam USDT, Tether, mata uang kripto yang nilainya stabil mengikuti dolar AS. Pembeli hanya perlu memberikan kode dompet digital, lalu pembayaran masuk ke sistem escrow VeinX. Dana akan dilepas ke penjual setelah pembeli mengonfirmasi, organ diterima sesuai spesifikasi. Jejak transaksi digital yang berhasil direkonstruksi menunjukkan bahwa salah satu akun penjual di VeinX terhubung dengan alamat IP anonim yang berkali-kali muncul dari server proxy di Kamboja dan Indonesia, dengan waktu login konsisten pada pukul 01.00-03.00 waktu Indonesia Barat. Profil pembeli bukan dari kalangan kriminal, melainkan orang-orang yang terdesak kebutuhan, pasien gagal ginjal terminal, keluarga kaya dari Rusia, Tiongkok, dan Timur Tengah, bahkan beberapa nama dari India dan Eropa Barat. Dalam laporan intelijen cyber tertutup BIN tertanggal 19 Mei 2025, tercatat bahwa 12 transaksi organ dari Indonesia telah diselesaikan antara Februari-April 2025, dengan nilai total lebih dari 1 juta USDT. Sebagian besar pembeli melakukan pembayaran menggunakan akun kripto dengan koneksi ke rumah sakit swasta di luar negeri, dan pihak perantara mengatur penyelundupan organ lewat jalur logistik palsu, menggunakan kapal atau pesawat charter. Apa yang membuat ginjal seseorang dinilai Grade A atau Grade B? Tim medis dari RS Pusat Angkatan Darat menjelaskan bahwa sindikat ini menggunakan parameter medis standar dunia, tetapi dengan cara yang sangat keji. Grade A, umur muda, 16-30 tahun, tanpa riwayat penyakit, non-smoker, tidak mengonsumsi alkohol atau narkoba, dan memiliki struktur ginjal utuh. Grade B, umur 31-45 tahun, riwayat kesehatan ringan, atau terdapat jaringan fibrosis minor. Non-usable, organ rusak, terkontaminasi, atau hasil operasi buruk. Penilaian ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat USG portable dan biopsi lapangan, di tempat sembunyi yang jauh dari pengawasan. Ironisnya, metode yang digunakan hampir setara dengan pemeriksaan rumah sakit, namun dijalankan secara ilegal, tanpa perlindungan bagi pendonor. Dari data forensik dan wawancara dengan korban selamat, sebagian besar pendonor tidak pernah menyadari bahwa mereka sedang dijual. Beberapa kasus. Ayu, 20 tahun, asal Lombok, TKI non-prosedural yang dibawa pulang karena gagal diberangkatkan. Ia dijanjikan kerja, pembantu rumah tangga, oleh calo. Sadar setelah bangun di Blora dengan perut dijahit dan satu ginjal hilang. Heri, 24 tahun, mahasiswa putus kuliah dari Surabaya, dijebak melalui lowongan relawan medis yang membayar 5 juta rupiah untuk donor darah. Tidak tahu bahwa ia telah dibius dan dioperasi. Sugianto, 37 tahun, gelandangan dari Terminal Tirtonadi, Solo, menghilang 2 minggu. Ditemukan oleh keluarga di RS Jiwa, tidak mengerti bahasa lagi, tampak trauma berat. Hasil pemeriksaan, 1 ginjal hilang, bekas operasi tanpa catatan medis. Sebagian korban takut karena diancam akan dibunuh atau dijual ke luar negeri. Yang lainnya tak punya dokumen resmi, baik KTP, BPJS, maupun KK, sehingga tidak berani melapor. Satu korban bahkan berkata, "Mereka bilang saya sudah mati. Nama saya sudah diganti. Kalau saya ke polisi, saya ditangkap." Laporan internal Kemenlu mencatat bahwa lebih dari 12.000 WNI non-prosedural di luar negeri berisiko menjadi korban perdagangan organ, karena mereka terdaftar sebagai pekerja ilegal dan tidak terlindungi perjanjian bilateral atau asuransi ketenagakerjaan. Salah satu temuan paling mengejutkan adalah keberadaan 2 yayasan sosial palsu di Jakarta dan Yogyakarta yang membuka program donasi organ kemanusiaan melalui media sosial. Mereka memasang narasi emosional. Selamatkan anak-anak penderita gagal ginjal. Jadilah penyumbang kehidupan. Setelah korban mendaftar, mereka akan diminta datang untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Dari sana,
Target diseleksi berdasarkan potensi ginjalnya. Jika cocok, korban akan dibius dan dibawa ke tempat operasi ilegal. Tidak ada donasi, tidak ada anak-anak sakit, hanya pembantaian sistematis dengan bungkus kemanusiaan. Dark web bukan mitos. Ia nyata dan hidup, dengan etalase ginjal seperti toko daring biasa. Namun, di balik satu klik, buy now, tersembunyi jaringan penculikan, pemalsuan identitas, kekerasan, dan eksploitasi manusia paling brutal di Asia Tenggara. Pada narasi selanjutnya, kita akan menyelami perjalanan korban yang diselamatkan, bagaimana mereka direhabilitasi, ditolak rumah sakit, dan dipaksa kembali ke lingkungan yang sama karena tidak punya pilihan lain. Sebuah cerita tentang orang-orang yang kehilangan tubuh dan identitas, namun tak dianggap korban oleh sistem. Blora, Jawa Tengah, 25 Mei 2025. Namanya Ayu Rahmah, 20 tahun, asal Lombok Tengah. Dalam wawancara eksklusif dengan tim investigasi, wajahnya tetap tertutup masker medis dan topi lebar. Ia menolak difoto. Tubuhnya masih lemah. Satu ginjalnya telah dicabut tanpa persetujuan. Luka operasinya belum sepenuhnya kering, tapi ingatannya tajam, terutama tentang bagaimana ia masuk ke jaring neraka perdagangan organ tanpa sadar. Ayu bukan satu-satunya. Di satu rumah perlindungan milik LSM, Rumah Pulih, di Yogyakarta, kami menemui 4 korban selamat lain, semua perempuan, semuanya TKI non-prosedural yang gagal diberangkatkan ke luar negeri. Mereka punya cerita yang nyaris sama, dijanjikan pekerjaan, dibawa ke tempat asing, dibius, dan bangun dalam keadaan berbeda. Ayu berangkat dari Lombok dengan harapan sederhana, kerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga. Ia bertemu dengan seorang calo bernama Mbak Ningsih di Mataram. Proses perekrutan cepat, tidak ada pelatihan, tidak ada penandatanganan kontrak, hanya paspor dan janji-janji kosong. Pada awal April 2025, ia diterbangkan ke Semarang, lalu dibawa ke Blora dengan alasan akan karantina dulu sebelum keberangkatan. Di sana, Ayu tinggal di sebuah rumah berpagar tinggi bersama 5 perempuan lain. Selama 2 hari, ia diberi makanan yang cukup, diajak berbicara baik-baik. Kemudian, pada malam ketiga, ia diberi pil tidur agar bisa istirahat tenang. Ia tidak bangun selama 48 jam. Ketika sadar, ia sudah di sebuah tempat dengan dinding putih, infus di lengan, dan perutnya nyeri luar biasa. Tak ada dokter, tak ada suster. Hanya seorang lelaki bertubuh kekar dengan masker medis berdiri di pojok ruangan, memegang ponsel. Saya tanya, "Saya di mana?" Dia bilang, "Saya habis operasi, saya sudah tidak berguna lagi, dan saya akan segera dikirim pulang ke daerah saya," ujar Ayu dengan suara nyaris tak terdengar. Dia dipaksa menandatangani surat penolakan pelaporan, lalu dibawa ke stasiun Purwodadi dan ditinggal di sana dengan uang Rp200.000. Tidak ada penjelasan, tidak ada kontak, tidak ada jalan kembali. 2 korban lain, Rahma, 22, dan Ika, 19, berasal dari Indramayu dan Tegal. Mereka bertemu di sebuah acara perekrutan, relawan medis untuk bencana, yang digagas LSM fiktif bernama Peduli Sehat Nusantara. Iklan acara itu tersebar melalui WhatsApp dan Facebook, dengan janji bayaran Rp500.000 per hari dan sertifikat relawan nasional. Setelah mengikuti briefing di sebuah ruko kawasan Kartasura, mereka diminta melakukan tes kesehatan sebagai prasyarat. Pemeriksaan dilakukan di tempat, termasuk tes darah dan EKG. Lalu mereka diinapkan 2 malam, sambil menunggu pengangkutan ke lokasi. Rahma tak ingat banyak setelah malam kedua. Ketika bangun, ia merasa seluruh tubuhnya lemas dan mulutnya terasa asin. Ika mengalami hal serupa. Setelah 2 hari, mereka diturunkan begitu saja di depan RSUD Kudus, disuruh berobat kalau merasa aneh. Tim medis RSUD menemukan bahwa keduanya kehilangan ginjal kiri. Operasi dilakukan dengan teknik laparoskopi, bekasnya rapi. Namun, ginjalnya tidak ditemukan dalam sistem pencatatan medis manapun. Masalah utama para korban bukan hanya kehilangan organ, tapi juga kehilangan status legal mereka. Sebagian besar adalah TKI non-prosedural, tidak punya KTP yang valid, bahkan ada yang menggunakan identitas palsu sejak awal direkrut oleh calo. Mereka bukan bagian dari sistem. Ketika datang ke rumah sakit, data mereka tidak cocok. Saat hendak melapor ke polisi, mereka tidak dianggap korban,
malah dicurigai sebagai pelaku penipuan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya undang-undang yang secara khusus melindungi korban perdagangan organ, terutama dalam konteks perdagangan transnasional non-dokumentatif. Aparat di tingkat lokal kebanyakan tidak paham bagaimana menangani kasus seperti ini. Saat Ayu dibawa ke polsek, dia justru ditanya mengapa datang ke Jawa tanpa izin orang tua. Tidak ada satupun petugas yang menanyakan tentang ginjalnya, kata seorang pendamping dari LSM Rumah Pulih. Saat ini, para korban ditempatkan di rumah perlindungan swasta, dikelola oleh LSM yang didanai oleh lembaga internasional. Namun kapasitas mereka terbatas. Hanya ada 18 tempat tidur untuk seluruh korban perdagangan organ di Jawa Tengah dan DIY. Biaya operasi pemulihan ditanggung dari donasi publik dan belum ada dukungan signifikan dari pemerintah daerah. Proses rehabilitasi pun rumit. Selain fisik, trauma mental yang dialami para korban sangat dalam. Beberapa menunjukkan gejala PTSD, tidak mampu tidur, takut akan suara mesin, atau mengalami halusinasi. Ika bahkan mengalami episode disosiatif saat diperiksa psikolog, dan tidak mengingat siapa dirinya selama hampir 2 hari. Korban yang selamat bukan berarti aman. 2 korban bersaksi bahwa setelah pulang ke desa, mereka dikejar oleh preman lokal yang diyakini merupakan kaki tangan sindikat. Salah satunya, Herlina, 24, dari Brebes, mengatakan bahwa seseorang menghubungi ayahnya dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga jika ia buka suara. Karena itu, identitas semua korban kini dirahasiakan, dan mereka hanya bisa bertahan di tempat penampungan yang dijaga relawan dan kadang hanya 1 petugas keamanan sipil. Jika sindikat memutuskan mereka berbahaya, perlindungan saat ini jelas tidak cukup. Ironisnya, ketika para korban memerlukan operasi korektif, karena beberapa bekas sayatan infeksi, sebagian rumah sakit menolak. Alasannya bukan medis, melainkan tidak ada rujukan resmi, tidak jelas identitas, dan kasusnya di luar yurisdiksi mereka. Beberapa korban akhirnya dirawat oleh jaringan relawan dokter yang diam-diam bekerja sama dengan aktivis HAM. Namun, sistem tidak berpihak. Mereka dianggap tidak pernah ada. Kejahatan yang mereka alami tak tercatat dalam sistem hukum. Mereka tidak hanya kehilangan ginjal, mereka kehilangan suara. Dalam sistem hukum yang berbasis dokumen dan legalitas, para korban perdagangan organ ilegal adalah hantu administratif, tak tercatat, tak dikenal, tak dibela. Meski mereka bertahan hidup, sistem belum memberi mereka tempat untuk benar-benar pulih. Pada narasi berikutnya, kita akan menelusuri jejak operasi medis ilegal, mulai dari siapa tenaga medis yang melakukan operasi, di mana mereka dilatih, dan bagaimana sindikat menyamarkan aktivitas bedah mereka agar tak terendus otoritas kesehatan. Dunia di balik pisau bedah ternyata jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Blora, Jawa Tengah, 26 Mei 2025. Di ruang bawah tanah Rumah Sakit Mayapada Blora, yang kini ditutup pasca penggerebekan, petugas Bareskrim Mabes Polri menemukan 3 meja operasi portabel, lampu bedah model lama, dan peralatan medis standar ruang bedah minor, semua tanpa registrasi resmi. Satu persatu alat diperiksa, dan sidik jari yang tertinggal mulai mengarah pada sosok yang sejak awal dicurigai berada di balik operasi ilegal ini, Dr. Guntar Kresna, mantan ahli urologi dari rumah sakit swasta di Surabaya, yang dicabut izin praktiknya sejak 2021. Nama Guntar pertama kali muncul dalam rekaman CCTV lama yang diamankan dari instalasi farmasi RS Mayapada. Dalam video berdurasi 11 menit, pria berkacamata dengan ciri fisik mirip Guntar terlihat memasuki ruang bedah bawah tanah, mengenakan jas operasi tanpa identitas, membawa tas hitam besar. Menurut penyelidikan, Guntar Kresna pernah menjadi kepala unit bedah urologi di RS Akarwangi Surabaya sebelum diberhentikan akibat skandal malpraktik yang menyebabkan pasien kehilangan 2 ginjal secara keliru. Namun, alih-alih masuk penjara, ia menghilang. Polda Jatim kala itu hanya menyatakan, tidak cukup bukti untuk penahanan. Tim investigasi menemukan fakta mencengangkan. Sejak 2022, Guntar diakini telah berpindah-pindah kota menggunakan nama alias seperti Dr. Rendra, Dr. Widi, dan Dr. Bambang. Ia bekerja secara lepas di klinik-klinik tidak berizin yang berlokasi di Solo, Sragen, dan Blora. Semua klinik itu kini ditutup dan dalam penyelidikan. Salah satu mantan staf yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa operasi ilegal di RS Mayapada tidak dimulai begitu saja. Mereka melakukan uji coba di klinik-klinik pinggiran, menggunakan pasien relawan atau bahkan pasien rawat inap yang tidak sadar.
Operasi dilakukan dengan peralatan steril hasil modifikasi dan tanpa bantuan anestesiolog profesional. Saya pernah bantu pegang lampu saat operasi, ujar sumber, seorang mantan perawat praktik. Saya pikir itu operasi biasa. Tapi waktu pasien bangun, dia bilang perutnya sakit padahal cuma dikasih vitamin. Saya curiga, tapi disuruh diam. Operasi ginjal bukan tindakan sederhana. Butuh tim medis berpengalaman, fasilitas steril, dan kemampuan menangani komplikasi. Bagaimana bisa sindikat melakukannya secara rutin tanpa insiden besar? Jawabannya, mereka tidak sendiri. Penyelidikan lebih lanjut dari tim gabungan Kementerian Kesehatan dan Interpol Regional menemukan bahwa 2 nama tenaga medis asal Kamboja dan Myanmar masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan bisnis. Mereka tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan, berpindah tempat tinggal menggunakan KTP palsu. Keduanya tercatat di sistem imigrasi dengan nama Li Chen dan Dr. Zia Aung, dan diduga berasal dari jaringan sindikat organ di perbatasan Myawaddi. Mereka bukan dokter resmi, namun diketahui pernah bekerja di klinik transplantasi organ di Thailand bagian timur yang kini telah ditutup paksa. Modus mereka sederhana, berlagak sebagai konsultan bedah, ikut membantu operasi, lalu menghilang ketika operasi selesai. Setiap kali selesai operasi, mereka akan mengantongi $2.500 Amerika, $3.000 Amerika, dibayar tunai oleh koordinator lokal. Dokumen yang diamankan dari ruang keuangan RS Mayapada Blora menunjukkan bahwa lantai bawah rumah sakit tidak pernah didaftarkan ke Dinas Kesehatan. Tidak ada catatan izin penggunaan ruang operasi tambahan, tidak ada laporan aktivitas medis dari lantai tersebut sejak 2021. Fakta lain, RS ini sebelumnya pernah diselidiki karena dituding menjadi tempat praktik aborsi ilegal pada tahun 2020. Meski kasus dihentikan karena kurangnya alat bukti, sebagian perangkat aborsi yang disita waktu itu kini diketahui dimodifikasi menjadi peralatan laparoskopi untuk pencabutan ginjal. Tempat itu sudah lama dicurigai jadi Black Site medis, kata seorang pejabat Dinas Kesehatan Blora. Tapi tidak ada dasar hukum untuk menindak lebih jauh karena laporan warga selalu dibatalkan. Modus operasi para pelaku mencakup tahapan sistematis. 1. Seleksi korban. Korban dengan status legal lemah, TKI ilegal, relawan fiktif, orang miskin tanpa keluarga dekat. 2. Pengurungan. Ditempatkan di lokasi isolasi hingga 2 hari untuk pemeriksaan awal. 3. Operasi. Dilakukan malam hari, dalam waktu maksimal 2 jam, menggunakan laparoskopi. 4. Pemusnahan jejak. Korban dikembalikan ke tempat umum tanpa identitas, kadang ditinggal di terminal atau pinggir jalan. 5. Distribusi organ. Ginjal disimpan dalam cairan pelindung di kulkas portable, kemudian dibawa menggunakan kereta api, KA Lembayung 775A, menuju Jakarta atau Batam. 3. Ginjal yang ditemukan dalam penggerebekan ternyata sudah diproses dengan formalin medik, menunjukkan organ itu bukan untuk transplantasi domestik, tapi dikirim ke luar negeri untuk eksperimen atau transplantasi darurat. Yang membuat jaringan ini sulit diungkap bukan hanya karena mereka licin, tapi karena keterlibatan banyak pihak. Dari investigasi sementara, struktur sindikat terbagi dalam rekruter, calo TKI, agen perekrut relawan, oknum LSM, transporter, sopir travel, pengemudi ambulans palsu, ojek online, tim medis bayangan, dokter tak berizin, perawat freelance, ahli anestesi gelap, koordinator distribusi, penghubung dengan pihak luar negeri, terutama Kamboja, Malaysia, dan Thailand, pengatur keuangan, oknum yayasan kesehatan, koperasi palsu, dan sindikat pencucian uang berbasis kripto. Total, setidaknya 26 individu sedang dalam penyelidikan aktif, dengan kemungkinan masih banyak lagi yang belum terungkap. Faktor utamanya, hukum yang lemah dan pengawasan yang lemah. Undang-undang tentang transplantasi organ di Indonesia masih fokus pada donor resmi dan transplantasi keluarga. Belum ada sistem deteksi dini untuk rumah sakit yang beroperasi di luar prosedur. RS Mayapada bisa bertahan karena tak pernah diaudit, dan laporan keuangan mereka mencurigakan, namun tidak pernah diperiksa. Selain itu, korban tidak melapor. Ketakutan, keterbatasan hukum, dan trauma membuat para penyintas memilih diam. Bahkan, beberapa rumah sakit pemerintah juga tidak tahu cara menangani korban perdagangan organ secara medis dan hukum. Pisau yang merobek tubuh para korban bukan sekadar alat medis, tapi simbol dari sistem yang membusuk. Di tangan dokter yang salah, keahlian bisa berubah menjadi senjata.
Guntar Kresna dan 2 dokter asing kini buron internasional, masuk daftar Interpol sejak 24 Mei. Tapi banyak pihak percaya mereka sudah keluar dari Indonesia. Mungkin kembali ke zona perbatasan Miyawadi, tempat pasar gelap organ masih subur. Batam, Kepulauan Riau, 29 Mei 2025. 2 koper berwarna biru dongker tergeletak di ruang penyimpanan dingin sebuah gudang logistik kawasan Batu Ampar, Batam. Di dalamnya, petugas bea cukai menemukan 4 kantong ginjal beku dalam larutan preservasi, dibungkus rapi bersama dokumen palsu bertuliskan, Biologis Sample Veterinary Use Only. Temuan ini mengonfirmasi salah satu dugaan terkuat tim investigasi. Batam adalah titik transit utama jalur perdagangan organ menuju luar negeri. Pusat operasi pengambilan organ memang berada di RS Mayapada Blora, namun rute distribusinya mengikuti jalur yang sudah dikenal sindikat lintas negara. Data pelacakan logistik menunjukkan bahwa ginjal-ginjal itu 1. Diangkut malam hari dari Blora menggunakan ambulans palsu tanpa sirine, dibungkus dalam callbox berisi dry ice. 2. Tiba di Jakarta dalam waktu 12 jam, disimpan sementara di fasilitas pendingin di kawasan Cawang. 3. Lalu, dikirim ke Batam via jasa ekspedisi yang memalsukan identitas pengirim dan klasifikasi barang. 4. Dari Batam, ginjal diselundupkan melalui pelabuhan rakyat atau jalur kargo ke Sihanoukville atau Phnom Penh, Kamboja. Rute ini dimungkinkan karena adanya celah dalam pengawasan logistik biologis, serta kerjasama dengan oknum bea cukai dan agen pelabuhan. Nama KA Lembayung 775A kembali muncul dalam dokumen penyidikan. Kereta antar kota ini melintasi jalur Jawa dari timur ke barat, dari Surabaya hingga Jakarta, dengan beberapa pemberhentian kecil termasuk stasiun Cepu dan Semarang. Fakta penting. Ecol box berisi organ dimasukkan ke dalam kompartemen barang pribadi petugas kereta. Ada 1 orang kurir, berpakaian seperti staf logistik kereta, yang menjaga barang hingga tiba di Jakarta. Dalam beberapa rekaman CCTV stasiun, mereka bertukar tas dengan seseorang berpakaian medis, diduga dokter penerima distribusi. Nama sandi pengiriman disebut Kilo Alpha 775A dalam percakapan grup WhatsApp sindikat. Dalam arti militer, Kilo Alpha mengacu pada huruf K dan A, inisial dari Kidney Assignment, kode internal untuk penugasan distribusi ginjal. Batam tidak hanya menjadi titik transit karena kedekatan geografis dengan Singapura dan Malaysia. Di pulau ini, sindikat memiliki gudang beku legal yang mereka sewa atas nama perusahaan fiktif, PT Laut Hijau Bioteknologi, yang bergerak di bidang ekspor hewan laboratorium. Dalam penyamaran itu, mereka dapat menyimpan organ selama 72 jam tanpa kecurigaan. Kantong ginjal dimasukkan dalam kontainer biohazard bersama dengan cairan pendingin, kemudian dikirim lewat 2 metode. Kargo laut, melalui kontainer kecil dari pelabuhan rakyat ke perairan internasional, lalu dipindahkan ke kapal asing. Kargo udara, dikirim sebagai sample hewan, lewat kargo pesawat dari Hang Nadim ke Thailand, kemudian ke Kamboja via jalur darat. Pihak kargo mengaku tidak mengetahui isi asli barang karena semua dokumen terlihat legal secara administratif. Namun, penyidik meyakini ada keterlibatan agen logistik dalam jaringan pencucian dokumen. Sihanoukville, kota pelabuhan Kamboja, selama ini dikenal sebagai pusat judi ilegal dan operasi gelap. Di kawasan sekitar kasino Golden Dragon, investigasi menemukan adanya klinik-klinik medis tertutup yang tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan Kamboja. Di sanalah, menurut laporan Human Rights Watch, transplantasi ilegal dilakukan untuk pasien asing, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan. Salah satu klinik, yang dikenal dengan nama Chong An Clinic, mencatat pembelian organ dari luar negeri menggunakan sistem barter alat kesehatan. Dari bukti pengiriman, terungkap bahwa beberapa alat bedah dan obat pasca operasi dikirim kembali ke Batam sebagai bagian dari kompensasi sindikat. Pendanaan sindikat tidak melalui sistem bank konvensional. Mereka menggunakan kombinasi stablecoin kripto seperti USDT, Tether, ditransfer melalui dompet digital tidak terlacak. Transfer antar akun bank lokal atas nama Yayasan Kesehatan dan Koperasi Simpan Pinjam. Transaksi tunai melalui jaringan money changer ilegal di Batam, Jakarta, dan Medan. Dari 1 ginjal, sindikat menerima hingga $18.000 Amerika, $22.000 Amerika tergantung kondisi organ dan kebutuhan pasien. Namun korban hanya diberi kompensasi, tak sampai 10 juta rupiah, bahkan banyak yang tidak mendapat apapun. Korban utama tetaplah para TKI ilegal yang gagal berangkat,
atau yang dipulangkan dari negara tujuan seperti Malaysia dan Taiwan. Banyak dari mereka kembali ke Indonesia tanpa uang dan tidak punya akses hukum atau dukungan keluarga. Sindikat mendekati mereka lewat agen tenaga kerja gadungan dengan janji pengobatan gratis atau pekerjaan baru. Setelah disekap dan diperiksa, mereka dinilai layak atau tidak untuk dijadikan donor. Seorang penyintas, Rahmat, nama samaran, mengatakan bahwa ia dibius dalam keadaan sadar, dan saat bangun merasa perutnya nyeri luar biasa. Saya kira itu perawatan. Tapi setelah saya periksa ke puskesmas, ginjal saya tinggal 1. Saya cuma dikasih 3 juta rupiah dan diantar ke terminal. Data pelabuhan menunjukkan bahwa kontainer kecil, Reefer Unit, milik perusahaan yang sama juga pernah berlayar dari Tanjung Priok ke Port Klang, Malaysia, 2 kali dalam rentang Januari-April 2025. Keduanya tidak diperiksa intensif karena masuk dalam jalur hijau, ekspor biologis. Pihak Pelindo dan Bea Cukai mengakui kecolongan. Kini seluruh manifest perusahaan pengirim dan penerima sedang diperiksa ulang. Pemeriksaan juga menjangkau kapal-kapal kargo kecil yang kerap sandar di dermaga liar, tanpa manifest resmi. Temuan ini membuktikan bahwa Blora hanyalah salah satu node dalam jaringan luas, dan bahwa sindikat ginjal tidak lagi beroperasi di lorong-lorong gelap semata, melainkan memakai sistem logistik modern, data palsu terkomputerisasi, dan jejaring internasional profesional. Laporan sementara dari Bareskrim dan Interpol menunjukkan bahwa jaringan ini telah beroperasi minimal sejak akhir 2019, dan dalam periode itu setidaknya 122 organ telah dikirim keluar Indonesia, mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Jalur ginjal tak lagi sekadar mitos. Ia nyata, terstruktur, dan melewati jantung sistem logistik kita. Organ manusia kini berpindah dari ruang bedah gelap ke kargo laut, dari Blora ke Batam, dari penderitaan ke pasar gelap Asia Tenggara. Jakarta, 31 Mei 2025. Dalam 1 pekan terakhir, tim khusus Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, berhasil mengidentifikasi lebih dari 23 rekening bank yang terhubung ke aliran dana hasil jual beli ginjal ilegal. Yang mengejutkan, sebagian besar rekening itu atas nama Yayasan Sosial dan Koperasi Karyawan, terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, memiliki dokumen legal, namun tak pernah beroperasi sesuai fungsi sebenarnya. Salah satu entitas yang disorot adalah Yayasan Sehat Jiwa Nusantara, berdomisili di Jakarta Timur. Di atas kertas, yayasan ini bergerak di bidang bantuan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Tapi hasil audit forensik PPATK menunjukkan bahwa 92% transaksi keluar masuk rekening yayasan justru berkaitan dengan pembelian alat medis, pengiriman barang biologis, dan pembayaran ke rekening pribadi milik dokter serta staf rumah sakit fiktif. Lebih lanjut, nama yayasan tersebut juga ditemukan sebagai penerima donasi dari akun kripto tak dikenal senilai USDT 120.000 dalam kurun 3 bulan terakhir. Dana tersebut ditransfer ke rekening rupiah dalam pecahan kecil, lalu didistribusikan ke 5 kota berbeda, Blora, Semarang, Jakarta, Batam, dan Denpasar. Yayasan ini hanyalah satu dari 7 entitas sejenis yang diduga kuat merupakan pencuci uang jaringan ginjal ilegal. Menurut laporan investigasi PPATK, sindikat menggunakan skema pencucian uang bertingkat. 1. Lapisan pertama, kripto anonim. Pembayaran ginjal dari pembeli luar negeri, pasien, dilakukan dalam bentuk stablecoin USDT melalui dompet digital anonim seperti Tronlink atau Trust Wallet. Transaksi masuk ke dompet digital milik donatur yayasan. 2. Lapisan kedua, konversi lokal. Melalui broker lokal, dana tersebut diubah menjadi rupiah dan disetorkan ke rekening koperasi karyawan atau rekening yayasan. Di sini, uang tersebut dicatat sebagai sumbangan, pembayaran donatur, atau bantuan kegiatan kesehatan. 3. Lapisan ketiga, distribusi gelap. Dana kemudian ditarik tunai atau ditransfer ke rekening pribadi, digunakan untuk membayar O. Operasional rumah sakit gelap, O. Logistik pengangkutan organ, O. Gaji petugas medis ilegal, O. Kompensasi korban, yang hampir tak pernah dibayar sesuai janji. Dengan skema ini, pihak berwenang kesulitan mendeteksi kejanggalan, karena secara administratif tidak ada pelanggaran hukum langsung. Salah satu koperasi yang kini dalam penyelidikan berada di dalam kompleks RS Mayapada Blora sendiri. Koperasi ini dulunya melayani simpan pinjam antar staf rumah sakit. Namun sejak tahun 2022, koperasi ini justru mencatat transaksi besar dengan entitas asing, termasuk
Pembelian Cholbox Medis. Pemesanan cairan pengawet organ, Solution. Sewa gudang pendingin. Rekening koperasi ini digunakan untuk menampung dana operasional sindikat. Dari sinilah gaji, eksekutor medis, biaya transportasi, hingga pembelian identitas palsu bagi korban dibayarkan. Beberapa catatan transaksi juga menunjukkan pengiriman uang kepada nama-nama samaran di luar negeri, menggunakan jasa remitansi gelap yang biasa digunakan TKI non-dokumen. Salah satu celah hukum yang dimanfaatkan sindikat adalah kemudahan mendirikan yayasan atau koperasi di Indonesia. Cukup dengan akta notaris, surat domisili, dan pernyataan program sosial, sebuah entitas hukum bisa berdiri dalam waktu 2 minggu. Penyidik menemukan setidaknya 3 notaris di Jakarta dan Semarang yang berulang kali membuat akta untuk yayasan-yayasan tersebut. Saat ditanya, mereka mengaku tidak mengetahui kegiatan ilegal klien mereka, dan semua dokumen disiapkan oleh pihak ketiga. Tapi dalam investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa 2 notaris itu menerima transfer rutin dari rekening sindikat dengan nominal mencurigakan, lebih dari 300 juta rupiah dalam 1 tahun. Dari 7 entitas yang teridentifikasi, 5 tidak pernah melaporkan pajak tahunan. 2 melaporkan pajak dengan pendapatan di bawah 50 juta rupiah per tahun. Padahal, menurut data transaksi, masing-masing memutar uang lebih dari 2 miliar rupiah per tahun. Fakta ini menunjukkan lemahnya pengawasan lintas sistem, dari Kemenkumham, Pendirian, Kemenkeu, Perpajakan, hingga OJK, transaksi keuangan yayasan dan koperasi. Aliran dana yang dikirim ke luar negeri menggunakan perantara rekening ganda dan jasa remitansi informal, hawala. Dalam satu kasus, uang dikirim ke rekening pribadi seorang dokter di Phnom Penh, yang kemudian menariknya secara tunai dan membelikan alat operasi di pasar gelap. Transaksi tersebut tercatat sebagai donasi kemanusiaan dari Yayasan Indonesia kepada RS Khusus Gizi Anak Kamboja, yang dalam kenyataannya tidak pernah ada. PPATK memperkirakan bahwa setidaknya $750.000 Amerika telah dikirimkan dari jaringan ini ke Kamboja dan Thailand sejak tahun 2021. Korban jaringan ini bukan hanya penyumbang ginjal, tapi juga perantara pengiriman uang. Banyak di antara mereka yang diperdaya untuk membuka rekening bank atau dompet kripto, dijanjikan pekerjaan sebagai freelancer digital. Setelah rekening mereka digunakan, mereka justru ditinggalkan dengan tuduhan pencucian uang atau ditangkap aparat luar negeri karena sistem yang mencurigakan. Salah satu korban, Yuni, TKI deportasi dari Taiwan, ditahan di Batam selama 3 bulan setelah ditemukan membawa kartu ATM atas nama yayasan yang tak dikenalnya. Saat ditelusuri, rekening itu dipakai untuk transfer dana pembelian alat transplantasi dari Tiongkok. Setelah kasus ini mencuat, Kementerian Sosial dan Kemenkumham mulai melakukan audit terhadap seluruh yayasan kesehatan yang menerima donasi luar negeri dalam 5 tahun terakhir. Namun proses ini dinilai terlambat dan tidak terkoordinasi. Beberapa rekomendasi darurat yang muncul: pengetatan prosedur pendirian yayasan, pengawasan aktif transaksi rekening lembaga sosial, kewajiban audit keuangan eksternal setiap tahun untuk yayasan. Namun hingga saat ini, belum ada perubahan regulasi konkret, sementara sindikat terus bergerak cepat mencari celah baru. Dengan topeng yayasan dan koperasi, sindikat mengaburkan kejahatan kemanusiaan menjadi sekadar transaksi amal. Tapi di balik laporan keuangan yang rapih dan program sosial fiktif, ada ratusan korban yang kehilangan ginjal, masa depan, dan keadilan. Di narasi 9, investigasi akan mengungkap peran dokter-dokter muda lulusan luar negeri yang terlibat dalam operasi ilegal, serta bagaimana sistem pendidikan kedokteran kita tanpa sadar membuka jalan bagi praktik-praktik keji ini. Blora, 5 Juni 2025. Setelah berhasil membongkar jaringan pencucian uang yang membungkus sindikat perdagangan ginjal ilegal di RS Mayapada Blora dan yayasan fiktif pendukungnya, tim penyidik berfokus pada unsur krusial lainnya, peran tenaga medis, khususnya dokter yang menjalankan operasi transplantasi ilegal dan keterkaitan mereka dengan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Penyidikan awal menunjukkan bahwa hampir semua tindakan pengangkatan dan pemasangan ginjal di rumah sakit fiktif ini dilakukan oleh sekelompok dokter muda berlisensi, yang secara formal tercatat sebagai staf medis rumah sakit swasta lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka bukan staf resmi RS Mayapada Blora, melainkan bekerja secara freelance dan on-call, diberi honor besar per operasi, tanpa kontrak kerja resmi, dan tanpa asuransi. Mereka dikenal di kalangan rumah sakit dengan istilah dokter bayangan. Berdasarkan keterangan saksi,
termasuk perawat dan petugas administrasi rumah sakit. Dokter-dokter ini umumnya lulusan Fakultas Kedokteran dari universitas swasta di Jawa dan Sulawesi. Memiliki surat tanda registrasi, STR, yang masih aktif. Tidak pernah mengikuti pelatihan transplantasi resmi di rumah sakit rujukan nasional. Baru beberapa tahun bekerja sebagai dokter umum atau spesialis muda. Banyak yang berstatus kontrak di rumah sakit pemerintah atau swasta dengan gaji rendah. Sindikat memanfaatkan kondisi ini dengan menjanjikan bayaran hingga 5 kali lipat standar gaji dokter umum, tanpa proses seleksi rumit dan tanpa beban administratif. Dari dokumen yang berhasil disita penyidik, operasi transplantasi ginjal ilegal di RS Mayapada Blora tidak mengikuti prosedur praoperasi yang sesuai standar internasional. Pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap donor dan penerima. Pengawasan pasca operasi yang layak. Sertifikasi penggunaan alat medis dan obat-obatan transplantasi. Semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di ruang operasi yang dialihfungsikan, dengan peralatan yang sebagian besar bekas dan tidak disterilisasi dengan benar. Kondisi ini menyebabkan banyak pasien mengalami infeksi berat, penolakan organ, hingga kematian dini. Selain tenaga medis, sindikat juga mengorganisasi pelatihan transplantasi ilegal, internal, bagi para dokter bayangan ini. Mereka mengundang seorang dokter spesialis transplantasi dari luar negeri yang tidak memiliki izin praktik di Indonesia sebagai instruktur. Pelatihan yang dilakukan dalam beberapa sesi di rumah sakit tersebut berupa demonstrasi pengangkatan ginjal dari donor, teknik pemasangan ginjal pada penerima, pengelolaan obat imunosupresan, meski sering tidak sesuai dosis. Pelatihan ini tidak terdaftar resmi di Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, dan hanya diketahui oleh segelintir anggota sindikat. Investigasi mendalam juga menyentuh pada sistem pendidikan kedokteran yang dianggap menjadi salah satu akar masalah. Banyak fakultas kedokteran swasta baru yang berorientasi bisnis, memproduksi dokter dalam jumlah besar tanpa jaminan kualitas. Kurikulum transplantasi organ dan etika medis tidak diajarkan secara memadai. Kurangnya pengawasan dan akreditasi ketat membuat lulusan sering tidak siap menghadapi praktik medis kompleks. Beberapa mahasiswa dan dokter muda dilaporkan pernah menjadi target perekrutan sindikat melalui jalur informal. Kondisi ini memunculkan peringatan keras dari sejumlah ahli kedokteran bahwa pembiaran terhadap mutu pendidikan kedokteran berpotensi memperbesar risiko praktik ilegal dan kriminal di bidang medis. Tim penyidik menghadapi dilema etis dan hukum. Apakah dokter-dokter bayangan ini korban eksploitasi sindikat karena terjebak dalam janji finansial dan tekanan sosial? Atau mereka pelaku aktif yang sadar dan sengaja terlibat dalam praktik ilegal demi keuntungan pribadi? Beberapa dokter yang berhasil diwawancara secara diam-diam mengaku, awalnya tidak tahu operasi transplantasi itu ilegal karena tidak ada regulasi tegas. Merasa terpaksa ikut karena kondisi ekonomi keluarga. Takut kehilangan kesempatan karir di masa depan jika menolak tawaran sindikat. Namun, ada juga yang terbukti mengatur jadwal operasi dan merekrut donor secara aktif, sehingga penyidik mempertimbangkan kemungkinan peran ganda sebagai eksekutor dan koordinator lokal. Konsil Kedokteran Indonesia, KKI, memiliki data lengkap dokter dan STR aktif, tapi pengawasan praktik kerja dan spesialisasi masih minim. Penyidik menemukan sejumlah STR dokter bayangan sudah kedaluarsa tapi masih dipakai untuk operasi. Dokumen pelatihan transplantasi yang dipakai juga palsu atau tidak resmi. KKI mengakui selama ini lebih fokus pada sertifikasi dan registrasi formal, tanpa melakukan audit lapangan rutin ke setiap rumah sakit atau klinik kecil yang berpotensi menjadi tempat praktik ilegal. Ironisnya, sebagian besar dokter bayangan juga terdaftar sebagai staf kontrak di rumah sakit pemerintah dan swasta besar yang seharusnya menjadi tempat pelatihan dan pengawasan. Faktor tekanan kerja, gaji rendah, dan kurangnya pengawasan manajemen rumah sakit membuka ruang bagi dokter-dokter ini menerima pekerjaan sampingan yang berisiko. Ini menjadi sinyal bahwa sistem kesehatan nasional perlu perbaikan struktur penggajian dan pengawasan kedisiplinan tenaga medis agar fenomena dokter bayangan dapat diatasi. Lebih lanjut, sindikat juga mengimpor peralatan medis bekas dan obat-obatan transplantasi dari pasar gelap di Tiongkok dan India, dengan kualitas yang tidak terjamin. Dokumen bea cukai yang dipalsukan menunjukkan barang-barang ini masuk sebagai alat kesehatan umum, tanpa inspeksi ketat. Obat imunosupresan yang diberikan kepada penerima ginjal sering dipalsukan atau kadaluarsa, menyebabkan komplikasi serius.
Dokumen rumah sakit dan data medis yang bocor mengungkap angka kematian pasca operasi transplantasi ilegal mencapai 35% dalam 6 bulan pertama, jauh lebih tinggi dibandingkan standar medis nasional yang hanya sekitar 5%. Banyak korban mengalami infeksi parah, penolakan organ, gagal ginjal total, komplikasi lain yang tidak ditangani secara benar. Namun data ini sengaja disembunyikan agar rumah sakit gelap tetap beroperasi dan menarik pasien. Kasus ini membuka mata bahwa praktik transplantasi ilegal bukan hanya soal perdagangan organ, tapi juga terkait erat dengan sistem pendidikan, pengawasan tenaga medis, dan lemahnya regulasi rumah sakit. Blora, 15 Juni 2025. Setelah penggerebekan besar-besaran di RS Mayapada Blora dan pengungkapan jaringan perdagangan ginjal ilegal yang melibatkan sindikat internasional, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan kementerian terkait bergerak cepat menanggapi temuan tersebut. Narasi terakhir dalam seri ini akan mengupas respons yang dilakukan serta langkah-langkah reformasi untuk mencegah praktek serupa di masa depan. Dalam 48 jam pasca penggerebekan, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dedi Santoso menggelar konferensi pers. Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa penggerebekan ini adalah hasil kerja keras dan koordinasi antar unit, Brimob, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan dukungan intelijen. Menurut Dedi, operasi ini tidak hanya menggagalkan pengiriman 3 kulkas berisi ginjal beku senilai miliaran rupiah, tapi juga mengungkap jaringan internasional yang beroperasi lintas negara. Sindikat ini memiliki jaringan di Indonesia, Kamboja, dan beberapa negara Asia Tenggara lain. Ini bukan sekadar masalah kriminal biasa, melainkan kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan kejam, tegasnya. Setelah pengumpulan bukti yang cukup, penyidik Polda Jateng dan Mabes Polri langsung menetapkan 22 tersangka utama, meliputi pengelola rumah sakit fiktif RS Mayapada Blora, dokter bayangan yang menjalankan operasi transplantasi ilegal, pelaku perekrutan TKI ilegal sebagai donor ginjal, kurir dan penyelundup organ ke luar negeri, kepala yayasan amal fiktif yang menjadi kedok pencucian uang. Sebagian tersangka dikenakan pasal pidana perdagangan manusia, pencucian uang, dan pelanggaran undang-undang kesehatan. 2 tersangka utama juga tengah diinvestigasi atas tuduhan korupsi yang terkait izin operasional rumah sakit. Menanggapi kasus ini, Menteri Kesehatan, Dr. Ratna Wulandari, segera memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rumah sakit dan klinik di wilayah Jawa Tengah, khususnya yang memiliki layanan bedah dan transplantasi organ. Menkes juga menginstruksikan pembentukan tim audit independen yang terdiri dari dokter ahli transplantasi nasional, pejabat KKI, serta perwakilan dari organisasi profesi kedokteran. Kasus RS Mayapada Blora harus menjadi pelajaran berharga. Kami akan memperketat perizinan rumah sakit dan melakukan audit kualitas tenaga medis secara berkala, tegas Menkes. KKI juga berjanji melakukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap tenaga medis, terutama yang memiliki spesialisasi kritikal seperti transplantasi. Beberapa kebijakan yang disiapkan antara lain pengetatan verifikasi dan perpanjangan surat tanda registrasi, STR, pemantauan aktivitas kerja dokter di lapangan dengan sistem digital berbasis database nasional, penerapan sertifikasi tambahan untuk dokter yang menangani transplantasi organ, termasuk pelatihan dan ujian ulang setiap 5 tahun, pembentukan unit khusus di KKI untuk menangani laporan praktik medis ilegal. Pemerintah Kabupaten Blora turut mengambil langkah tegas. Bupati Blora, Haji Agus Santoso, mengumumkan pembekuan seluruh izin operasi rumah sakit dan klinik yang tidak memenuhi standar minimal Kemenkes. Pembentukan tim pengawasan terpadu melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan aparat hukum. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya dan tanda-tanda perdagangan organ ilegal. Peningkatan layanan dan pengawasan fasilitas kesehatan yang legal agar masyarakat mendapatkan akses pengobatan aman. Berbagai LSM yang fokus pada hak asasi manusia dan kesehatan turut angkat bicara. Mereka mengecam praktik perdagangan organ sebagai pelanggaran HAM berat dan mendesak pemerintah memperketat regulasi terkait perlindungan TKI dan migran. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, yang selama ini memantau perdagangan organ secara global menyatakan kesiapan membantu Indonesia melakukan pelatihan peningkatan kapasitas penegak hukum dan tenaga medis, kampanye edukasi dan pencegahan tingkat nasional, pemantauan lebih ketat terhadap lalu lintas obat dan alat medis.
Pengungkapan jaringan lintas negara memicu kerjasama antar polisi regional, ASEANAPOL, dan Interpol untuk memburu otak sindikat yang berada di luar negeri. Interpol sudah memasukkan beberapa nama pelaku ke daftar pencarian internasional, Red Notice. Pihak berwenang di Kamboja dan beberapa negara tetangga diminta membantu pengawasan dan penangkapan. Kasus ini memicu diskusi nasional tentang perbaikan pendidikan kedokteran di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama KKI berencana melakukan peninjauan ulang kurikulum Fakultas Kedokteran, khususnya etika dan praktik transplantasi, peningkatan kualitas akreditasi Universitas Kedokteran, pengawasan ketat penerimaan mahasiswa kedokteran agar tidak berorientasi bisnis semata, program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi agar dokter muda tidak tergoda iming-iming praktik ilegal, program perlindungan dan rehabilitasi bagi korban TKI ilegal yang menjadi donor ginjal disiapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk memberikan bantuan hukum dan medis bagi korban yang selamat. Pemerintah daerah dan pusat meluncurkan kampanye sosialisasi yang masif, menggunakan media sosial, radio, dan TV lokal, untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya perdagangan organ dan modus sindikat. Masyarakat juga diberikan akses informasi untuk melapor jika menemukan praktik mencurigakan di lingkungan sekitar. Penggerebekan RS Mayapada Blora membuka tabir gelap yang selama ini tersembunyi di balik celah hukum dan kemiskinan. Sindikat perdagangan ginjal ilegal ini tidak hanya menimbulkan penderitaan korban dan keluarga, tetapi juga mencoreng wajah dunia medis Indonesia. Langkah hukum yang tegas, reformasi sistem kesehatan dan pendidikan, serta kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam memberantas kejahatan transnasional ini.